Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Lutfiana dengan nomor pokok mahasiswa 21187203064. Di sini saya akan membawakan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dari mata kuliah Ekonomi Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Naila Riza Umami, MPD. Kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi dapat diukur dengan tingkat pendapatan ekonomi nasional per kapita. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar proses pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi menurut GBHN diantaranya adalah 1. Pertumbuhan PDB. Yang kedua, peningkatan national income. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan rakyat. Awal pembangunan ekonomi suatu negara selalu berprioritas dengan 1. Pertumbuhan ekonomi. 2. Distribusi pendapatan. Proses pembangunan ekonomi merupakan struktur ekonomi secara mendasar. Yang pertama, sisi permintaan agregat, yaitu pendalaman struktur ekonomi didorong oleh peningkatan national income yang berpengaruh terhadap selera masyarakat yang terefleksi dalam pola konsumsinya. Yang kedua, sisi penawaran agregat. Faktor pendorong utamanya adalah perubahan teknologi, peningkatan SDM, dan penemuan material baru untuk produksi. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan GDP sehingga terjadi peningkatan national income. National income dapat merujuk pada GDP, GNP, atau NNP, yaitu Net National Product. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya, yaitu Inggris, pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup atau konsumsi selama 1 tahun. Konsep pendapatan nasional. Di dalamnya terdapat 5 jenis. Di antaranya, produk domestik bruto atau GDP. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP. Yang ketiga, pendapatan nasional neto atau NNI. Yang keempat, pendapatan perorangan atau PI. Yang kelima, pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. 3 pendekatan untuk menghitung pendapatan negara. Yang pertama, pendekatan pendapatan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan, upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Pendekatan pengeluaran dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Yang ketiga, pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi. Di antaranya adalah sebagai berikut. G sama dengan dalam kurung PDBS dikurangi PDBK dibagi PDBK dikalikan 100%. Tujuan perhitungan pendapatan nasional adalah
Pertama, untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, untuk mendapat data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode. Yang ketiga, mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Pendekatan pengukuran GDP. Yang pertama adalah pendekatan sisi penawaran agregat, yaitu pendekatan produksi. PDB sama dengan jumlah nilai output atau NO dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan. PDB sama dengan jumlah pendapatan yang diterima FP untuk proses produksi di setiap sektor. Yang ketiga, pendekatan sisi permintaan agregat, yakni pendekatan pengeluaran. Berikut adalah kurva dari permintaan agregat. Dan berikut adalah kurva dari penawaran agregat. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.